Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah, amma ba'du. Para sahabat ikhwan dimanapun anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan curahan rahmat dan maghfirah untuk kita semua, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang mana di kesempatan kali ini di sini saya akan mencoba sedikit membahas atau menerangkan, yaitu Nabi Musa alaihi salam, yang mana beliau memohon untuk melihat Tuhan, yaitu zat Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang permohonan Nabi Musa alaihi salam untuk bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah terlebih dahulu simak yang terekam di dalam surat Al-A'raf yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika qala lang taroni walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa taroni falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqan falamma afaqaqala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Yang mana ketika Nabi Musa alaihi salam datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhannya berbicara kepadanya, maka Nabi Musa berkata, "Ya Tuhanku, nampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihatmu." Kemudian Tuhan berfirman, "Kamu lang taroni walakin ingzur ilal jabali." Kamu tidak akan dapat melihatku, akan tetapi lihatlah bukit itu. Maka bila bukit itu tetap di tempatnya, yaitu seperti semula, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhan tajalli tampak pada bukit itu, kejadian itu menjadikan bukit itu hancur dan Nabi Musa pun langsung pingsan. Setelah Nabi Musa alaihi salam sadar kembali, dia berkata, "Subhanaka tubtu ilaika." Maha suci engkau, aku bertobat kepadamu dan aku orang yang pertama beriman. Yang mana dalam ayat ini terdapat kata-kata yang perlu pendalaman. Yang pertama, ayat lang taroni walakin ingzur ilal jabali, tidak akan melihat aku. Kemudian yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala tajalli pada gunung ataupun pada bukit. Yang ketiga, bukit ataupun gunung langsung hancur. Yang keempat, dan Nabi Musa pun langsung pingsan. Yang mana kata tidak akan melihat aku, ini adalah suatu statement Allah bahwa bagaimanapun juga mata kepala yang berbentuk bundar terletak pada rongga mata, dengan daya lihatnya itu tidak akan bisa melihat Tuhan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tidak berarti menutup kemungkinan untuk dilihat dengan mata hati. Bila mata hati itu dilengkapi oleh Allah dengan nurnya yang kemudian disebut dengan nurul basirah, yaitu cahaya pandangan batin, dan kemudian terdapat pancaran dan nyala pandangan batin yang disebut yaitu syia'ul basirah. Dirinya itu mampu menguasai pandangan mata kepala, yaitu basor, yang kemudian mata kepala sama sekali tidak berfungsi, termasuk tidak berfungsinya daya pikir dan seluruh kemampuan fisik, yaitu jasmani, yang mana oleh para golongan sufi digambarkan dengan fana zauki. Maka pada kondisi itulah terjadinya melihat Tuhan. Sebagaimana Ibnu Taimiyah berkata, "Katsiru ma yaquluna ra'aitullaha wa nukiru an Ja'far ibni Muhammad as-Shadiq qauluhu lamma su'ila hal ra'aitallah qala ra'aitullaha thumma abadtuhu faqala sa'il kaifa ra'aitahu faqala lam tarahul absaru bitahdidil a'yani walakin ru'yatuhul qalbu bitahqiqil aikoni." Banyak orang-orang sufi berkata, "Aku melihat Allah." Diceritakan orang tentang ucapan Ja'far bin Muhammad as-Shadiq ketika beliau ditanya, "Apakah Anda melihat Allah?" Kemudian Ja'far menjawab, "Aku melihat Allah dan aku pun menyembahnya." Si penanya berkata, "Dialah yang menciptakan waktu dan tempat."
yang mana pengertian tajalli secara menurut pandangan ulama sufi, yaitu golongan para arif billah, adalah tajalli Allah Ta'ala ialah dia menampakkan dirinya sendiri tanpa adanya yang lain dari dia, dengan kesempurnaan sifat-sifatnya, nurnya yang laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu dan satupun yang seumpama atau menyamainya. Tiada pena yang dapat melukiskan dan tak ada kata yang dapat diucapkan. Tak ada pula huruf yang dapat dirangkai. Tajalli Allah pada gunung itu merupakan suatu isyarat bahwa Allah bisa saja bertajalli kepada benda apapun juga. Lebih-lebih kepada para rasul, para nabi-nabi dan para walinya, ataupun kepada siapapun yang ia kehendaki. Apabila Allah tajalli pada hambanya yang ia kasihi, maka Allah akui bahwa tangan, kaki, mata, telinga, hati dan seluruhnya yang ada pada diri si hamba adalah tangan dan kakinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hadis yang merupakan dalil dan keterangan yang menguatkan hal itu. Antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Abi Umamah dalam kitab Al-Kabir, dijelaskan, yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa akuna sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa lisanahu alladhi yantiqu bihi wa qalbahu alladhi yudmiru bihi fa idza da'ani ajabtuhu wa idza sa'alani a'taituhu wa in istangsuruni nasartuhu wa uhibbuhu ma ta'abbadani abadi bihin nushali. Hambaku yang selalu merasa dekat kepadaku dengan melaksanakan amalan-amalan nawafil, yaitu amalan sunnah, sehingga aku mencintainya. Akulah yang jadi pendengarannya, yang dengan itu ia mendengar. Akulah yang jadi matanya, yang dengan itu dia melihat. Akulah yang menjadi lidahnya, yang dengan itu ia berbicara. Aku pula yang menjadi hatinya, yang dengan itu ia bercita-cita. Bila ia meminta, memohon kepadaku, aku perkenankan doanya. Dan bila ia meminta tolong kepadaku, aku tolong dia. Aku amat suka kepada hambaku yang mempersembahkan ibadahnya kepadaku dengan penuh keikhlasan. Yang mana ini dari riwayat Imam Tabrani bersumberkan dari Umamah radhiyallahu an. Untuk mencapai tajalli dilaluilah beberapa lembah dan jurang, perjuangan demi perjuangan, kesungguhan dan ketekunan, jurang pana, panaul pana, pana pilah waba kobilah. Pada teori lain diistilahkan takholli, tahalli, seterusnya sampai tajalli. Takholli berarti pengosongan dari segala sifat-sifat yang tercela, kemudian menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji, disebut tahalli. Disebut tahalli yaitu pengosongan pikiran dan hati dari segala macam persoalan duniawi dan menghiasinya hanya semata-mata zikrullah. Pengosongan dalam arti pana, segala yang pana, hati dan pikir itu pun pana. Lalu terasa kemanisan, keindahan yang tiada tara, yang mana istilah disebut rasa yang tiada berasa. Semua sudah terbentang, semua sudah jelas. Sakum yang fadu wa ma'indallahi baq. Apa yang ada padamu akan hancur, dan apa yang ada pada Allah akan kekal abadi. Demikianlah uraian materi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.